يا ربنا واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أقول لكم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, pada kesempatan yang lalu kita telah menukil satu hadis yang mungkin sekilas hadis ini adalah hadis yang mengherankan. Kenapa? Karena bagaimana mungkin tuan rumah yang ia memiliki kuasa atas rumahnya, ia harus meminta izin ketika ingin berpuasa. Ia harus meminta izin kepada tamunya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu, ketika Rasul menganjurkan kita sebagai tuan rumah untuk tidak berpuasa tanpa seizin tamunya. Hal ini karena ketika tamu mengetahui kita berpuasa, maka tamu tersebut akan merasa tidak enak ketika disodorkan dan dihidangkan makanan, minuman. Yang namanya bertamu berarti ingin menyambung silaturahmi. Lah, dalam rangka untuk menyambung silaturahmi, maka ada satu suasana yang diinginkan oleh tamu, yaitu tuan rumah bersama dengan dirinya makan hidangan yang telah disediakan. Suasana seperti ini suasana yang ramah, suasana yang nyaman. Makanya kalau kita pergi bertamu di rumah orang dan hanya kita yang memakan hidangan, kita merasa ada satu suasana yang kurang. Kita tidak enak untuk menyantap hidangan yang telah dihadirkan oleh tuan rumah. Makanya Rasul dalam rangka untuk mewujudkan satu suasana silaturahmi yang nyaman, yang bersahabat, yang enak, Rasul menganjurkan supaya kita tidak berpuasa kecuali dengan izin tamu kita. Kemudian ada berikutnya adalah hendaknya kita menyediakan makanan yang kita miliki kepada tamu kita, baik tamu tersebut tamu yang kita undang maupun tidak diundang. Ketika kita mendengar suara salam, kita langsung mengetahui bahwa yang datang adalah teman kita. Ketika itu kita dianjurkan untuk menghormati tamu dengan menghidangkan apa yang kita miliki. Makanya dalam satu perkataan indah dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, beliau mengatakan, la taqul li akhika idza dakhala 'alaika akalta al-yawma shay'an walakin qarrib ilayhi ma 'indak fa innal jawada kullal jawadi man badala ma 'indah. Ada satu perkataan indah yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, di mana beliau mengatakan, janganlah kamu berkata kepada saudaramu yang telah masuk ke rumahmu, apakah kamu sudah makan atau belum? Akatal yawma syai'an. Kemudian beliau menuliskan, hidangkanlah apa yang kamu miliki di rumahmu. Kenapa? Karena seorang yang dermawan adalah ia yang memberikan apa yang ia miliki. Hal ini bukan berarti apapun yang ada di kulkas itu semuanya kita keluarkan, kita hidangkan, tidak. Taruhlah di dalam kulkas itu kita memiliki
beraneka ragam buah. Ada buah apel, buah jeruk, dan berbagai buah. Kita bisa mengambil 5 buah dari setiap macam buah ini. Taruhlah jeruknya 5, apelnya 5. Ini dimaksud oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Jadi satu bentuk penghormatan kita kepada tamu adalah dengan kita memberikan hidangan yang kita miliki di rumah kita. Kemudian ada berikutnya adalah ketika kita menyambut tamu dan kita berbincang-bincang dengan tamu, maka ketika kita sampai pada waktu makan, hendaknya kita makan bersama dengan tamu kita. Jangan kita menghidangkan makanan ke tamu, kemudian kita memisah diri ketika kita memakan makanan. Taruhlah makan siang. Tamunya di satu ruangan, kita di ruangan yang lain. Ini merupakan adab yang tidak baik menurut Islam. Makanya Rasul mengatakan ketika datang tamu kepadamu, maka hendaknya kamu makan bersama dengannya dan kamu tidak berhenti makan selama ia belum selesai. Ini merupakan satu penjelasan dari Rasul bagaimana kita bermuamalah, kita menghormati tamu kita. Ini masih berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu bagaimana kita mewujudkan satu suasana yang nyaman, satu suasana yang enak. Ketika tamu kita melihat bahwa kita masih makan dengan dirinya, maka apapun yang ia inginkan dari hidangan ini, ia dengan hati yang nyaman, tanpa malu, ia akan mengambil apa yang ia suka. Tapi kalau seandainya kita sudah selesai makannya, maka tamu ini ketika ingin mengambil sesuatu, ia akan malu. Lah, Rasul ini memberikan satu teori yang akan mewujudkan kenyamanan bagi tamu kita. Dan ini merupakan suatu bentuk penghormatan kita. Kalau seandainya kita mengamalkan ajaran Rasul dengan baik, mengamalkan adab ini, maka kita akan bisa menguatkan silaturahmi dengan budaya bertamu atau budaya menyambut tamu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang apa yang akan didapat oleh seseorang yang menyambut tamu dengan baik, menghormati tamu dengan baik. Hasil pertama adalah bahwa orang yang menyambut tamu dengan baik, ia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya pun akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah disindir oleh Rasul, di mana beliau mengatakan, inna dhaifa idza jaa fanazala bil qaumi jaa birizqihi ma'ahu minas sama fa idza akala ghafarallahu lahum binuzulihi alaihim. Jika ada seorang tamu datang ke rumah satu kaum, maka tamu ini datang dengan membawa rezeki dari langit. Kemudian jika tamu tersebut memakan hidangan dari tuan rumah, maka Allah pun akan mengampuni dosa tuan rumah tersebut. Ini merupakan penjelasan indah dari Rasul, dan kita akan jelaskan hasil-hasil yang lain yang akan didapat oleh tuan rumah yang baik di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.